Oke, Dok, kalau misalnya kita dokter semua forensik itu punya ada gium bahwa jenazah bisa bicara, TKP juga bisa berbicara. Karena itu semua harus mulai dari TKP. Banyak keraguan masyarakat tentang yang mati polisi, yang nembak polisi, yang periksa polisi, di rumah polisi, dan dijelaskan oleh polisi. Bagaimana Dokter Anton yang juga punya latar belakang polisi memahami keraguan ini? Secara psikologis saya memahami ketika masyarakat, orang awam sangat meragukan apa yang kami lakukan. Bahwa teman-teman saya yang berada di kedokteran kepolisian, sama seperti yang saya pernah jalani selama sekian puluh tahun di Dokpol. Selama ini kami bekerja sangat profesional. Kita bisa lihat bahwa pada kasus Jombang, di mana dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, dan ini bisa diterima dengan sangat baik oleh Kabareskrim waktu itu Pak BHD, yang kemudian beliau jadi Kapolri, dan ini tentunya menjadi suatu gambaran bahwa kami bekerja profesional sesuai siapa saja dengan waktu itu dicopot ya Pak Dokter? Siapa saja waktu itu dicopot? Kapolres dengan Kasat Reskrimnya. Langsung dicopot. Oke, Dok, kalau begitu pertanyaan gini, bagaimana kalau jika TKP itu tidak diolah dengan kejujuran? Contoh misalnya, Dok, pistol itu ditembakkan oleh seseorang, tetapi karena ingin mengamankan misalnya, sidik jarinya sudah banyak. Itu bagaimana menemukan, forensik bisa menemukan bahwa pistol itu ditembakkan oleh pelaku yang sesungguhnya? Saya pernah berdiskusi mengenai kasus yang serupa seperti yang disampaikan oleh Mbak Rosi, adalah bahwa sampai sejauh ini bahkan laboratorium DNA dan identifikasi di Scotland Yard itu tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi mereka harus berunding mana yang harus diambil dulu, sampel DNA-nya dulu atau sampel dari sidik jarinya. Itu gimana menjelaskan? Karena kalau mengambil misalnya dari pelatuknya pistol gitu ya, Dok ya, kan diambilnya dengan cara diusap gitu ya. Tinggal kalau misalnya yang diusap untuk mengambil DNA, sidik jarinya kehapus. Hilang. Kalau diambil untuk ngambil sidik jari, DNA-nya hilang, terhapus. Nah, waktu itu saya sempat berdiskusi dengan sebuah laboratorium forensik di UK, laboratorium militer, di mana mereka mengatakan bahwa Anda bisa ambil DNA-nya dulu. Nanti sidik jarinya itu bisa kita timbulkan lagi secara kimiawi. Jadi sebetulnya secara mengikuti teknologi yang ada, kemungkinan kita bisa menimbulkan ataupun meretrieve ulang. Kita ada teknologinya? Di Indonesia saya belum tahu, mungkin kita perlu bertanya kepada teman-teman yang berada di Inafis. Oke, berarti Dok, kalau misalnya senjata dipegang satu, saya memulainya misalnya begitu. Lalu dokter memegang juga, ada lagi yang memegang juga. Apakah kemudian teknologi kita misalnya selama dokter, karena dokter tadi bilang di Scotland ya, itu gimana bisa tahu bahwa wah ini sebenarnya who pull the trigger, siapa yang duluan menarik pelatuk itu bisa ketahuan. Belum bisa ya, susah? Artinya yang pertama yang bisa diambil sidik jarinya di situ adalah yang terakhir megang senjata tersebut. Kemudian kalau memang kita bisa retrieve ulang sidik jari yang sebelumnya memegang senjata itu, maka kita bisa melacak kira-kira siapa saja yang pernah memegang senjata tersebut. Apakah jika pelatuk senjata atau pistol dipegang oleh beberapa orang sehingga ada beberapa sidik jari, kita sudah punya teknologi untuk mengetahui siapa yang pertama kali memegangnya? Saya belum tahu kalau di Indonesia, bahkan di Scotland Yard sendiri mereka belum berani mengatakan seperti itu, tapi sebuah laboratorium forensik militer yang ada di Inggris waktu itu mereka mengatakan mereka mampu untuk melakukan itu.